Assalamualaikum semuanya. Di kolom di lemeh. Waalaikumsalam. Lu nyabe. Jangan sembung bisa pondok. Cakep. Jangan nyambung bodoh. Kayu gelondongan, kayu cendane. Cakep. Anak Belanda mati di taksi. Cakep. Nih rombongan dari mana mau kemana? Lewat sini kudu permisi. Orang tua umpamanya keramet. Kalau ngomong jangan nyakitin hati. Ayah datang dengan sepenuh hormat, mau diterima dengan senang hati. Ayah sama rombongan boleh lewat nggak nih? Kalau ente mau lewat, langkahin dulu mayat ayah. Ya udah sini maju. Sini, Sini. ente aja kagak maju. Emang ente bilangnya mana? Lah kagak, badan ente aja kayak pohon kelapa. Ya udah sini, nggak usah banyak bacot. Ya udah, karena aneh kalah, ente aneh izinin lewat. Si Pitung lagi di kampung Rablong. Ayahnya bernama Abah Piung dan ibunya bernama Nyak Pinah. Si Pitung lagi di Jakarta yang masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pitung tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman
penjajahan Belanda terhadap Batavia. Ketika sudah tumbuh remaja, ayahnya berharap si Pitung menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu, ayahnya mengirim si Pitung belajar di Pondok Pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Selama di pondok pesantren, sehari-hari si Pitung belajar mengaji. Haji Naipin dengan sabar mengajari si Pitung mengaji. Si Pitung termasuk anak yang cerdas sehingga cepat menguasai pelajaran yang diberikan oleh Haji Naipin. Selain rajin mengaji, si Pitung juga mumpuni dalam pencaksilat sehingga Haji Naipin sangat menyayanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu cukup benar ini ya. Iya bah, Shadaqallahul azim. Tuh, lu kan udah selesai ngaji. Nah, sekarang juga boleh deh main. Bener bah. Iya, rumahnya jauh-jauh ya. Cuci ke Belanda tau rasa lu. Iya bah, tenang aja. Ayah kan jago sila. Sombong amat lu. Udah sono main. Si Pitung pun pergi bermain. Saat hendak menghampiri temannya untuk diajaknya bermain, si Pitung bertemu dengan acara festival pertunjukan budaya Betawi. Di situ Pitung pun menyaksikan apa yang ada di festival tersebut. Salah satu pertunjukan yang disaksikan oleh si Pitung adalah tari ondel-ondel. Keren nih budaya, sendirinya bisa begitu, cantik kali. Hehehe. Setelah si Pitung menyaksikan pertunjukan di festival tersebut, Pitung kembali berjalan untuk menemui teman-temannya dan belajar bermain. Dalam perjalanan, Pitung menjadi santri yang semakin lihai dalam mengaji dan silat. Maka dari itu, Haji Naipin membolehkan si Pitung pulang ke kampung halamannya. Abah, makasih banyak ya bah, karena udah ngajarin ayah ngaji, emang ngajarin ayah silat.
Sekarang Ayah pamit buat balik ke kampung halaman Ayah, bah. Betul, sudah jadi kewajiban Ayah buat bagi ilmu pada siapa aja yang mau belajar. Sekarang lu pulang ya, tapi ingat amalin ilmu yang lu dapetin di mari ke orang-orang sekitar lu ya. Kalau lu udah sampai di rumah lu, ingat pesan Ayah, berbakti sama orang tua lu ya, Pitung. Iya, bah. Ayah bakal selalu ingat pesan Abah. Pitung pamit ya, bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya Pitung di rumah, Pitung langsung disambut oleh ayahnya dan makanan-makanan enak yang telah disiapkan oleh ibunya, yaitu Upin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak babe udah pulang. Gimana tuh di pondok? Pasti lu udah banyak yang diajarin kan sama Abah Naipin? Di pondok Ayah banyak belajar, beh. Abah Naipin kita buat ngajarin Ayah lagi sama ngajarin Ayah silat. Sekarang Ayah udah jago silat, beh. Bagus lah kalau gitu. Sekarang lu masuk nyonya. Lu udah masakin masakan no buat lu itu. Ma masak soto Betawi kesukaan Nunu tuh udah dimakan yang banyak ya. Iya, beh. Nyak. Pitung pun memakan masakan emaknya dengan lahap. Babe Liam adalah tuan tanah yang kaya. Sebagian besar tanah yang ada di Roblong adalah bagian dari daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, semua warga yang tinggal di wilayah kekuasaannya wajib membayar pajak kepada Babe Liam. Hasil pajak tanah itu kemudian disetorkan kepada Kompeni Belanda. Untuk urusan memungut pajak, Babe Liam dibantu anak buahnya rata-rata jago silat dan berasal dari kalangan pribumi. Dengan demikian, maka tidak ada warga kampung yang berani melawan atau membantah apabila dimintai pajak. Pada suatu hari, Babe Liam merencanakan untuk memalak hasil bumi yang dimiliki oleh Pak Piun. Hari ini kita akan datang ke rumah Piun untuk memalak hasil bumi. Oke, laksanakan. Dan ketika si Pitung pulang dari sawah, selesai membantu panen sawah milik bapaknya, ia kaget melihat anak buah Babe Liam marah-marah memarahi ayahnya. Dengan hati penasaran, Pitung segera masuk ke rumah dan bertanya, Hei, ada apa ini? Babe gue tuh ngomelin. Emangnya salah apa babe gue? Lu tanya sendiri sama babe lu tuh. Ada apa, Bi? Gak ada apa-apaan tuh. Ini jawab Piun, kalau Bapak tidak menuruti kemauan kami, Oe tidak segan-segan memberi ganjaran kepada Bapak. Iya kok. anak buah Babe Liam segera pergi dengan membawa semua hasil panen yang telah dikumpulkan Pitung dan bapaknya. Dengan nada geram, Pitung memandang kepergian anak buah Babe Liam sambil mengancam dalam hati. Lo tunggu pembahasan gue. Suatu hari, Pak Piun menyuruh Pitung untuk menjual kambing ke pasar. Tung, nih kambing lu jual ya di pasar. Ingat, harga pasar lagi bagus nih. Iya, Be. Namun, setelah menjual kambing dan mendapatkan uang, Pitung bertemu dengan para centeng yaitu Rais, Ji, dan Jampang. Tanpa Pitung sadari, uang hasil penjualan kambing telah dicopet oleh para centeng yang Pitung temui di pasar. Dan pada sesampainya Pitung di rumah, Tung, udah pulang lu. Gimana Tung? Harga pasar bagus kan? Aman, Be. Harga yang Ayah pasang bagus pokoknya. Alhamdulillah lah kalau begitu. Coba sini duitnya kasih ke babe. Lu kenapa bingung gitu Tung? Be, gua mah dicopet sama centeng di pasar. Aduh Pitung. Ya udah lu cari lagi duitnya sono. Awas aja kalau nggak ketemu ya. Iya, Be. sesampainya di pasar, Pitung pun bertemu 3 orang centeng yang tadi ia temui di pasar. Woi, lu yang udah nyopet duit aneh kan? Kusamnya lah kau pada. Jangan so tau lu ya, bocah. Oh, kagak mau ngaku baik. Pitung menyerang 3 orang centeng dengan jurus silat yang ia kuasai dan para centeng itu pun langsung kalah. Bang, iya gue nyopet gitu bang. Dosa nyari perkara sama anak rawa belum. Keesokan harinya, saat Pitung sedang mengembala kambing, ia dihampiri oleh 3 centeng yang ia temui kemarin di pasar untuk menawarkan kerjasama menjadi pencopet. Mau apa lu pada kemari? Minta maaf bang soal yang kemarin. Namanya Rais, namanya Ji bang. Namanya Jampang bang. Kita nemuin abang buat tawarin abang jadi pemimpin KW bang. Itu gak mau? Yang mana aja lu padi? Warga dijajah sama beranda. Mau lu copet lagi? Mau jadi apaan mereka? Tapi ayah ada ide nih. Jadi kita merampok bank pejabat kaya.
aja deh kita kalau abang yang mimpin mah. Sejak Pitung dan kawan-kawannya mulai menjalankan aksinya, orang susah dan orang miskin pada senang dan gembira. Kehidupan mereka berubah menjadi sedikit lebih baik. Meskipun Pitung seorang penyelamat bagi kaum miskin, tapi oleh koloni Belanda ia dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena itu si Pitung harus ditangkap. Bagaimanapun caranya, kita harus menangkap si Pitung pembuat onar itu secepatnya. Siap komandan, kali ini kita akan menangkap si Pitung pembuat onar itu. Berbagai usaha dilakukan untuk menangkap Pitung, namun tak mudah untuk menangkap Pitung. Ia selalu berhasil lolos dari kepungan pasukan komuni Belanda. Berkali-kali komuni Belanda berhasil menembaknya, tapi timah panas yang bermuntahan di bedil-bedil komuni tak mampu menembus kulitnya. Kepala komuni Belanda nyaris putus asa. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak tahu apa kelemahan si Pitung karena si Pitung kebal dari peluru. Menurut informasi yang saya dapat, si Pitung itu berguru dengan Haji Naipin. Kemungkinan kita bisa dapat mengetahui kelemahan si Pitung dari dia komandan. Baiklah, ayo kita menuju ke tempat Haji Naipin. Siap komandan. Itu dia Haji Naipin komandan. Tangkap dia. Cepat beritahu aku, apa kelemahan si Pitung? Apa urusanmu datang kemari menangkap Aye? Sudah, tidak usah banyak ngomong. Cepat beritahu kelemahan dan keberadaan si Pitung itu. Cepat beritahu. Jika tidak, aku akan menembak kepalamu. Baiklah, Aye bakal kasih tahu. Kelemahan si Pitung adalah peluru emas. Tapi soal keberadaannya, Aye nggak tahu. Aye bukan bapaknya. Komandan, mungkin dia sedang di rumahnya. Ayo kita bergegas ke sana. Ayo cepat tangkap dia sebelum dia kabur. Komandan, bagaimana kalau kita bertanya ke warga tentang keberadaan rumah Pitung? Boleh tuh, lihat di sana ada warga. Hei, kalian, cepat beritahu rumah si Pitung. Kalau tidak, akan kutembak kepalamu. Ampun, kami yang akan kasih tahu rumah si Pitung. Lurus saja, nanti ada rumah berwarna hijau kuning. Oke, terima kasih. Ayo komandan, kita ke sana. Ayo cepat tangkap dia sebelum dia kabur. Cepat tembak dia komandan. Hahaha. Akhirnya aku tahu kelemahanmu Pitung. Astagfirullah, salah apaan tuh? Ya, boleh. Maafin Aye kalau Aye ada salah. Tolong jagainnya. Iya tuh, Babe maafin. Maafin Babe juga ya tuh, kalau Babe ada salah tuh. Jangan tinggalinnya sama babaku. Akhir yang tragis bagi si Pitung. Kematiannya meninggalkan kesedihan bagi warga Rawabelong. Sebagai penutup cerita, kami mempersembahkan tari topeng.
pelajaran ini kami akan menampilkan lagu daerah Jakarta yaitu Si Jali-Jali. Ladies and gentlemen, please welcome to the selection of Lagunya enak merdu sekali. Ini dia si jali-jali. Lagunya enak merdu sekali. Capek sedikit tidak peduli sayang. Asalkan tuang senang di hati. Capek sedikit tidak peduli sayang. Asalkan tuang senang di hati. Paling enak si mangga muda, sayang disayang, pokoknya dibuang jarang. Paling enak si mangga muda, sayang disayang, pokoknya dibuang jarang. Satu, dua, tiga.